Apa kata beliau? Ya ayyuhal mutakathir al-mutafakhir bi kasratil kaba'ir wal asyair. Alha secara harfiah telah melalaikan kamu at-takathur. Takathara yatakatharu takathuran. Berlomba-lomba untuk memperbanyak pundi-pundi rupiah dan dolarmu. Usahamu untuk itu, termasuk kalau politisi apa? Ya, usahamu untuk menggemukkan suaramu, alhaakum, telah melupakan kamu dari tugas dasarmu. Dan itu akan terjadi sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nggak ada tuh ceritanya, saya mau jadi anggota dewan satu periode aja deh, nggak. Apa kata guru kami? Ingin jadi anggota dewan tuh sekali, tapi candunya sampai mati. Itu yang ngomong guru saya, bukan saya. Ya, saya nggak ngelarang antum mau nyalon, harus ada yang nyalon. Harus ada yang nyalon. Kalau nggak antum nyalon, terus siapa yang nyalon? Ya, tergundruwo yang nyalon. Harus ada yang nyalon, harus ada yang berpolitik, dan itu fardu kifayah. Nggak apa-apa, kita nggak nolak juga kok. Ya, silakan tafadhol, malah kita menganjurkan orang-orang yang punya bakat leadership yang oke, ayo antum kiprah beribadah dalam politik. Tapi orang ibadah kan nggak ada korupsi, sholatnya korupsi kan nggak ada. Politisi itu kalau dia nggak ibadah, dia nggak mungkin korupsi. Orang-orang pajak kalau nggak dia beribadah, nggak mungkin dia korupsi. Dia kan rasa nggak beribadah. Itu aja masalahnya. Katanya nggak boleh memisahkan dunia dengan agama, politik dengan agama. Giliran dia nyalon, paling demen sama duit. Ya ayyuhal mutakathir al-mutakathir al-mutafakhir bi kasratil qaba'il wal ashair allahi bil amwat fil maqabir an al-hayy alladhi yattali' ala as-saghair wal kaba'ir. Itu makna, wahai orang-orang yang terlalaikan dengan kesibukan duniawinya. Ini ustadz juga kena nih, hati-hati. Ustadz sibuk ngurusin umat katanya. Sajadah dia sepi, ya kan? Ngurusin umat gimana? Antum mau membakar hati orang pakai apa? Kalau api unggun di sini nggak hidup, bahan bakarnya nggak ada, gimana mau menghidupkan orang? Ya. Jadi, tapi saya husnuzon lah ke mu'alim dari Bat, insya Allah. Tiap malam zikirnya la ilaha illallah 1000 kali kok. Gaya bener. Ya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan la ilaha. Ngomongnya berapi-api, tapi dia di rumah nggak ada mentajdid imannya dengan la ilaha illallah. Nggak mau duduk sesaat. Gimana dia mau mentajdid iman orang? Iman dia aja usang. Ya. Nah, jadi ini semua orang, kullu insan, apapun profesinya. Ya. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada antum, kisah orang-orang tua yang menunda-nunda untuk belajar zikir. Setelah umurnya 70 tahun, diajak lagi sama gurunya, ayo kita talqin ya, gurunya udah dateng nih. Tanti aja kalau udah tua guru. Mereka umurnya sudah 70-an. Jadi ngerasanya masih 35. Nggak ada ceritanya itu. Orang, kita sampaikan, belajar zikir bukan tuh orang tua. Zikir itu bagi orang yang mau merasakan rasanya bertuhan. Dan itu tidak hanya orang tua tuh. Yang mudah-mudahan nih galau kalau nggak kenal Allah. Jatuh cinta dikit galau. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai itu akan selalu begitu. Sampai kamu zurtum, kamu mengunjungi kubur. Ini bahasa halus sekali nih. Sampai kamu ziarah ke kubur. Di sini ada rahasia sebenarnya. Apa rahasianya? Secara harfiah, sampai kamu mati, gitu ya, secara harfiah. Tapi ini secara maknawi, isyari, dzauqi, belum ditulis di sini. Makanya isyari itu bisa berkembang. Kamu tidak akan pernah bisa mengobati kelalaian itu sampai kamu suka mengambil spirit makabir.
mulai saat ini nggak ada lagi ceritanya antum takut sama kubur. Loh, kok ada orang takut sama kubur? Kubur depan masjid terus nggak mau sholat di masjid, itu urusannya apa? Hatta Albani nggak mempersoalkan kalau ada masjid sudah ada tembok belakangnya kubur, nggak ada masalah. Hatta Albani gitu. Ya. Emang takut mau kubur? Emang antum merusak imannya kalau sholat dekat kubur? Apa kubur menakutkan seperti itu? Ya enggak gitu-gitu amat kita sama kubur. Ya. Kubur biasa aja. Kubur udah kubur gitu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi makabir, kuburan. Berarti bukan satu kubur. Bukan satu kubur, makabir. Ya minimal 7 kuburan lah ya. Gimana? Siap? Berziarah setiap bulan mesti. Jadi orang-orang yang hatinya keras, obatnya cuma satu. Ustadz yang hatinya sibuk ngurusin orang, akhirnya terobsesi dengan hal ini dan hal itu. Nyesek kalau ada orang masyhur, nyesek kalau ada orang viral, itu kan ustadz bermasalah itu. Ya. Sama dengan artis, terus bedanya antum dengan artis apa? Artis itu kalau dia nggak punya spirit yang oke, soft skill yang bagus, muncul pendatang baru mereka nyesek. Lo ada ustadz nyesek kalau ada ustadz baru terkenal. Antum artis. Hah? Emang kapan rezeki ketukar? Ya, nggak pernah rezeki ketukar. Dan Allah itu hanya akan memasyhurkan orang yang dia kehendaki dan sembunyikan orang yang dikehendaki. Terus masalah. Ya. Oh, itu algoritma YouTube. Enggak, YouTube kan yang buat manusia. Manusia yang ciptain Allah. Allah kok yang mainin itu. Ente orang Densus ya. Ente orang BIN ya. Ente orang polisi ya. Nggak begitu. Jadi kita kalau ada orang-orang yang Allah angkat, kita katakan alhamdulillah, hadza amalul Ghazali. Masa ngajar kitab Ghazali gini aja nggak bisa? Imam Ghazali ngomong, kalau ada orang Allah masyhurkan atau ngambil lapak kamu, kul. Apa yang dikatakan? Terima kasih ya Allah, Engkau telah meringankan tugasku. Senang nggak tugas kita diambil orang? Senang. Yang penting fee-nya nggak gitu ya, salam sama aja tuh. Berarti ujung-ujungnya fulus. Loh, kok orang mengajarkan cinta kepada Allah hubbul fulus? Muskilah juga tuh ujung-ujungnya envelope itu ya. Amplop, ya Allah ya. Nggak ada orang yang nggak senang duit. Senang semua, tapi cinta jangan. Itu aja bedanya. Karena cinta itu bil qalb. Kalau senang belum tentu, bisa jadi bin nafsiyah. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mulai sering menziarahi kubur. Ziarah kubur yang terbaik itu kubur yang kita kenal. Orang tua, itu antum akan ingat tuh. Ya. Guru atau orang-orang yang keilmuannya, jasa-jasanya ada pada kita. Wali-wali itu kan jasanya ada pada kita. Maju lagi, masih udah muat. Kita lancar aja, karena banyak penjelasannya di sini. Jadi yang dikubur yang mana? Kubur. Padahal kita pakai bedak nggak? Enggak ya? Tapi bersihin muka tiap hari. Pakai bedak kan tiap hari. Biar permanen kasih cat aja. Itu nggak? Gimana dawam nih? Biar dawam dia. Dawam. Kau dawam nggak tuh? Baik. Namun masalahnya panjang. Meskipun tubuh ini hancur nanti akan dikubur,
Tapi tanggung jawabnya sampai ke sana. Yang tanggung jawab rohaninya. Ya. Yang tanggung jawab rohaninya. Baik. Ini yang beliau ringkas di sini. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Kita nggak bicarakan nahu sorofnya sekarang, tapi pemahaman nahu ada faedahnya. Sekali-kali tidak saufa. Apa faedah saufa? Akan, tapi dekat atau jauh? Sebentar lagi atau masih nanti? Saufa, nanti. Nanti kamu akan tahu. Gitu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kamu benar-benar akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu sekarang atau nanti. Ta'lamun fi'il mudhari. Sekarang dan nanti. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu menyadarinya dengan kesadaran ilmul yaqin. Hati-hati. Sekarang loh ya, kita menerjemahkan sekarang. Law ta'lamuna fi'il mudhari' al-an wal mustaqbal. Sekarang dan nanti. Seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Engkau akan tara, bukan tanzur, akan menyaksikan al-jahim, neraka. Jahim itu bahasa Arab, artinya neraka. Maksudnya apa? Belum connect ya? Saya ulang lagi ya. Kalau sekarang kamu sama juga akan lihat al-jahim. Gitu maksudnya. Kaif. Maka sebagian orang yang ilmu yakin, Allah perjalankan rohaninya melihat yang di sana, padahal dia masih di sini. Ya. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu punya murid beberapa, cerita kepada saya, waktu dibidik oleh beliau, mereka dalam zikir atau dalam mimpi seakan-akan dibawa ke alam sana, dibawa ke padang mahsyar, hari kebangkitan, ada yang dibawa macam-macam. Ya. Beberapa mereka murid-murid beliau masih hidup yang cerita itu, tapi saya nggak boleh izharkan nama-namanya. Ya. Ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita setahun pada tahun lalu ziarah ke sana dan diizinkan oleh zuriat beliau untuk sholat di tempat beliau riyadhah dulu. Ya, alhamdulillah. Semoga beliau di sana Allah ridhai selalu. Amin ya rabbal alamin, dan kita dapat al-madadnya. La tarawunnal jahim. Kita kan ngira nanti, padahal sekarang dan nanti. Sekarang dan nanti. Inilah hasil daripada apa yang disebut dalam kitab Khatmul Awliya Al-Muhadatsah Al-Khidiriyah. Latihan mengkoneksikan kolbu. Yang di kitab Khatmul Awliya yang kita kaji setahun lalu. Udah khatam kan? Itu udah setahun aja dah. Udah lewat khatamnya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Apa beda tarawunnal jahim dengan tarawunnaha ainal yaqin? Tara saja mutlak. Itu bisa fil manam, dalam tidur. Melihat dalam tidur. Tara. Yang kedua, tara biqalbik. Hanya melihat dengan kalbu. Meskipun lagi jaga, tapi kalbu bisa lihat gak? Maka sebenarnya, bagi orang yang kenal bab ini, ketemu Rasulullah itu gak perlu mimpi. Rohaninya. Kenapa? Rohani gak pernah tidur. Yang tidur kan badan ini aja. Kenapa harus tidur dulu baru ketemu Rasulullah? Kata temanku, itu norak. Ya. Antum yang norak itu ya. Ya. Pengen mimpi ketemu Rasulullah, gitu. Itu kurang keren lah. Ya.
Yang hebat itu orang merasakan kehadiran Rasulullah dan dia dalam keadaan jaga. Loh, gimana kan Rasulullah udah mati? Ente sholat sama Rasulullah. Kok bilang Rasulullah mati? Orang syuhada aja nggak boleh dibilang mati. Oh, itu kurang mati. Tahun berapa? Tuh kan, diulang lagi. Saking jahilun murakkabunnya. Katanya nggak boleh nyebut jahilun murakkabunnya. Ya, nggak boleh itu goblok. Kalau jahilun murakkabun boleh. Bang Do udah ketawa tuh ya. Ani senang lihat antum senyum ya. Kayak senyum Nabi bener. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau tara, ru'ya, ra'a, yara, ru'ya. Bisa ru'ya, bisa ru'yatan. Itu beda. Kalau ru'ya fil manam, kalau ru'ya baru bil ain. Sama-sama fa'alanya itu ra'a. Ya. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan ainal yaqin. Di kitab ini kita cek, benar nggak dia ngomong begitu? Kita cek dulu ya. Sebetulnya aneh sesat lagi ya. Kalau sesat kita keep lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Tsumma kalla sawfa ta'lamun ma fil mauqif. Jadi alam padang mahsyar itu ketika orang berdiri itu namanya mauqif. Lagi di mana nih? Ini di mana nih gitu. Itu mauqif namanya. Ya. Kalla law ta'lamuna 'ilma lakin al-yawma adkhartum li anfusikum min al-'adzabil muhin la tarawna al-jahim alladhi istaqrartumuha bi zulmikum 'ala al-quwa al-qalbiyya wa ruha. Belum ketemu. Baru ketemunya setelah itu. Summa la tarawna 'ainal yaqin ma kushiftum min qablu bi'ilmil yaqin. Yang Allah telah singkapkan kepada kamu dari ilmu yang yakin. Berarti mukasyafah di dunia melihat sana itu mungkin. Sayyidina Huzaifah, Sayyidina Muaz, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas ibn Malik, Abdullah bin Abbas. Itu orang-orang yang Allah izinkan mengakses sana. Mengakses sana. Ada sahabat yang lagi itikaf terus mendengar orang dikubur baca surah Al-Mulk kan? Masih ingat? Tahu kisah itu? Surat riwayat Tirmizi. Dikubur ada yang baca surah Al-Mulk. Itu yang dengar telinga atau apa? Ini apa ini? Orang dikubur, di dalam kubur baca surat Al-Mulk. Yang dengar yang ini apa ini? Telinga apa kolbu? Kolbu, nggak mungkin telinga dengar. Ya. Apa kata Nabi? Seandainya orang dengar apa yang dikubur, la sa'iku. Mereka akan pingsan semua. Maka antum beruntung tidak sering dengar. Tapi mesti sering zara yazuru, ziarah. Mesti dikunjungi sesekali. Maka beberapa kawan-kawan kita yang Allah izinkan kalbunya dibuka, lagi cara kubur ngelihat, diperlihatkan. Bukan dia yang melihat. Nah, maka ketika ada yang takjub, wah gua keren bisa lihat, ada setan masuk dia. Waktu dia lihat benar, tapi setelah dia lihat setan masuk. Ya, setan kan ikut juga, kan dia nggak tahu juga alam sono gimana. Nah, pas diceritakan oleh dia, baru dibisik-bisikan, keren ya kamu wali kutub deh, kutub kupret. Ya, emang begitu doang jadi wali, belum tentu. Siapa tahu khayal dia aja yang main ini kan. Habis diceritain gurunya tentang kubur, ke bawah dalam mimpinya atau ke bawah dalam zikirnya, bisa jadi. Belum tentu benar kok. Tidak semua mukasyafah itu benar. Hatta wa inkana rajulan solehan. Ya. Walaupun dia orang soleh. Nah, apa kata beliau? Tsumma latus'alunna. Sebelumnya dengan ilmu yakin. Lalu kamu latus'alunna yauma idzin, kamu akan ditanya pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang kamu pakai.
Bisa buang air kecil nikmat ya? Mau dihisap itu ntar. Caranya gimana, adabnya gimana, itu minumannya dari mana? Ya, semuanya kena itu. Al-qalibi, al-ajili, al-fani. Hakum, yang mana, yang fana. Allah akhirkan. Padahal dia baqi, lissalik, bagi orang yang mau menempuh jalan. Idza ishtaghala bisuluk, yukshafu alaihi ahwalul mauta, ahwalul mauti wal qabri wal nashri wal hashri wal mawqifi wal hisab wal sirat wal jannah wal jahim bitariqil mukashafah. Bitariqil mukashafah. Orang-orang ini salatnya harus salik berarti ada gurunya, mursyidnya. Orang-orang yang menempuh jalan dibimbing oleh seorang guru, mursyid. Idza ishtaghala bisuluk, kalau dia mujahadah serius dalam bersuluk, dalam beriadah, Allah akan singkapkan ahwalul mauta, singkapkan kejadian di alam kubur. Makanya wajib baca hadis sehingga mukasyafahnya sesuai dengan hadis. Gitu. Turunan hadisnya apa enggak? Wal qabr wal nasyr, lagi dibangkitkan, lagi dihidupkan kembali. Wal hasyr, lagi dikumpulkan. Al mauqif, lagi berdiri semuanya. Ya. Wal hisab, yang sedang dihisab. Sirat jannah, sirat, bukan siratul mustaqim ya, sirat aja namanya. Sirat, jembatan itu yang antum bayangkan kayak gimana? Sirat tuh nggak begitu, sirat tuh gini dia. Ya, dia seperti ini. Ya, bergelombang, dan di setiap jalan itu ada duri, dan durinya gede-gede. Pernah ngeliat duri kalau yang suka hiking, ada duri yang gede-gede. Oh, kena satu, ketarik semua, sekarik semua. Ya, semua itu akan Allah singkapkan bitariqil mukashafah hatta al-jannah wal jahim, hatta surga dan jahim. Ya. Ada seorang hamba Allah perlihatkan surga kepadanya. Ternyata di surga orang masih lagi nyari ilmu juga, orang masih ngaji. Gimana? Mereka ketika sampai di surga nanya, gimana caranya biar selalu ketemu Allah? Maka ditunjukinlah jalan. Kamu harus ketemu orang yang selalu bersama Allah. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Terus gimana caranya? Jadi mereka ngaji lagi di pos ini. Udah selesai, ngaji lagi di bagian sana. Terus sampai ketemu. Panjangnya bukan main. Nah, di saat mereka ngaji, nyampailah 500 tahun. Jadi 500 tahun ngaji, Allah singkapkan hijab. Baru ketemu lagi Allah. Sesaat mereka lupa semua kecapeannya, tutup lagi. Di situ mereka mulai rindu lagi. Gimana cara ngobatin rindunya? Maka dikasihlah bidadari sebanyak-banyaknya. Yang perempuan yang soleha, suaminya dicakap-cakapin tuh ya. Nanti kalian tuh jangan khawatir ya. Suaminya kalau soleh tuh, Masya Allah lah. Ya. Dan tenang, nanti nggak ada cemburu. Sekarang cemburu aja di sini, di sono jangan. Sono nggak ada lagi udah. Ya. Cemburu sekarang nafsiyah masih diizinkan. Di sana nggak ada. Semua masih pengen mencari gimana mau dekat ke Rasulullah. Udah ngeliat nih Rasulullah jadi antum nanti kalau udah sejauh itu jalan, udah ditawar berkali-kali, menikah, makan, minum, semuanya nggak bisa ngobatin. Maka di saat ada orang-orang awam, surganya makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, mereka kemudian merasa bingung. Kok masih ada orang ngaji tentang Allah ya? Kenapa masih ada orang-orang yang bicara tentang Nabi Muhammad? Emang kurang cukup? Gitu. Pas dilihat ke atas, ya ternyata ada nikmat di atas ini lagi. Akhirnya mereka setelah sekian ribu tahun pun baru mau. Nah, tapi udah ketinggalan. Orang udah mau ketemu Rasulullah. Udah ngeliat Rasulullah begitu. Gimana cara deket? Gak usah jauh-jauh. Mau deketin guru aja sulit. Ya kan? Mau cium Hajar Aswad aja ribet. Hajar Aswad. Karena antum gak punya orang dalam sih ya. Ya. Mau deketin Rasulullah harus punya orang dalam. Ya, sama. Yang terjadi hari ini itu imitasi kejadian yang di sana. Yang di sana itu yang hakiki. Itu yang kita sebut tawassul.
Maka orang nggak berguru, nggak punya orang dalam. Ya, berguru itu antum punya orang dalam nanti. Rombongan aneh, wah beres kan? Kata si guru, oh rombongan ente, tahu-tahu ada di belakang ngaku-ngaku, disidang lagi dia nanti di sono. Bener kamu ngaku-ngaku. Itulah bahaya orang ngaku-ngaku berguru ke si anu, tapi bukan gurunya. Nanti kena di sono. Orang yang ngaku-ngaku bernasab kepada siapa, tapi bukan nasabnya, kena nanti. Gitu. Bihaitsu yaraha ilmul yaqin, yaraha ilmul yaqin, thumma idza asyraqat arduha batinu bitawallud rabbih, gimana kalimatnya biar? Bitawalludi rabbih yushahidu bi'ainil yaqin jami'a ma yukashif bihi bitariqil yaqin. Ya. Kecuali jadi ketika seseorang diperlihatkan sekarang itu disebut mukasyafah jika dia rajin diizinkan Allah, berlatih dengan guru yang usul, yang tasdik, pasti nanti akan melihat itu. Sampai nanti mereka akan menyaksikan yang lebih hakul yakin lagi. Itu pasti di sana nanti. Ya. Masih ingat saya punya guru dan saya ceritakan, Syekh Amin Salim Al-Kurdi. Ya, beliau pernah datang ke Ma'had dulu buat daurah. Tapi secara pribadi saya ngambil hadis kepada beliau dan sanad-sanad beliau dari Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian juga beberapa masyayikh, Syekh Usain, ya. Beliau cerita dulu ada orang yang anti tarekat dan dia orang Syiah. Ketika ada orang zikir la ilaha illallah, dia masuk ke majelis itu, di tengah-tengah duduknya. Wah, cari tenggelam dia ya. Sampai di tengah, ditiruinlah cara orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Ketika yang keberapa matanya kepejam. Tadinya kan liatin orang, ngejekin orang. Ketika matanya terpejam, nafasnya ketahan. Di saat itu dia hilang kesadarannya. Ternyata gelombang zikir saat itu menghanyutkan dia. Allah perjalankan dia sakaratul maut, masuk alam barzakh, alam berbangkit, mauqif, dihisab, semuanya sampai sirat. Dan ternyata dia melihat dirinya hampir jatuh. Saat itulah dia kemudian bangun. Perjalanan sepanjang itu hanya disaksikan dalam zikir sesaat baca la ilaha illallah. Itu yang ngomong masih hidup orangnya. Yang ngomong masih hidup orangnya. Dan orang ini kemudian yang mengalami itu kemudian minta maaf dan belajar supaya tobat. Siapa itu? Itulah gurunya, Syekh Husain itu. Syekh Husain itu orangnya. Dia ngejekin gurunya dulu, ternyata ada kualat yang indah. Berarti mukasyafah nggak mesti dia seorang mursyid. Mukasyafah ini bisa jadi dia seorang yang sedang mencari pengetahuan lalu Allah kasih. Jadi yang butuh alat mainan. Kalau yang nggak butuh alat mainan, nggak perlu dikasih mukasyafah. Dia langsung tasdik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, percaya nggak sama Allah? Seandainya antum nggak dikasih kesaktian, masih percaya nggak? Seandainya hatinya nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas, nggak bisa melihat baca isi hatinya dawami, gimana? Masih zikir nggak? Jadi zikir kita bukan supaya bisa tembus hati orang. Zikir kita karena Allah yang nyuruh. Ini yang dilupakan orang lagi latihan zikir. Ya, zikir supaya koneksi. Koneksi sebenarnya ketika akalmu, kolbumu, ruhmu connect. Itu yang disebut koneksi. Baru kalau udah connect mau ngapain juga bisa. Jadi bagi orang-orang yang sedang berlatih untuk fokus, coba belajar untuk membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, inilah lebih kurang kenapa ayat ini sering dibaca oleh masyayikh-masyayikh kita pada malam-malam Ramadan. Dan
bukan kebetulan banyak murid-murid yang Allah berikan ketajaman batin itu di bulan Ramadan. Coba antum gabung Ramadan, puasa, qiyamul lail, ziarah kubur. Sempurna dia. Ya. Nanti ziarah lagi ya. Malam 17 tawassul bi ahlil badar. Malam 17. Nanti coba di-share, dawami cari tawassul Maulana Khalid bi ahlil badar. Ya, nanti dibagi, sudah dicetak oleh ulama kita. Tawassul bi ahlil badar. Itu luar biasa, dan kirimkan Fatihah. Kalau antum sempat itu kan 313. Mau nggak wiridan baca 313 Fatihah malam itu? Satu orang kirimin Fatihah, satu sahabat. Jadi wirid, paling-paling ya 2-3 jam lah. Nikmat itu, nikmat. Ya, diamalin ya nanti ya. Bijahi apa misalnya bijahi Sayyidina Abi Bakar Al-Fatihah, Abi Sayyidina Umar Al-Fatihah, gitu aja. Nah. Atau satu-satu Fatihah dulu baca 313 lalu kirimkan, sebutkan nama mereka satu-satu. Itu mengenai metode aja ya. Kalau saya sering dengerin guru-guru saya cerita ya, antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Ali itu saling intip-intip itu kolbunya. Dan sekarang saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Dia bisa tahu apa kejadian temannya malam tadi. Kamu ini zikir diizinkan Allah, tapi nggak selalu, tidak selalu ya. Kif, khalas. Tadi udah zikiran tadi. Hizb Bahar, apa lagi? Itu doang ya? Belum zikir wirid asas ya? Belum ya? Kita sebelum ini kita zikir wirid asas dulu. Oke, terakhir setelah itu. Barangkali itu teman-teman beberapa al-azwaq allati qara'na min hadha kitab wa ahmadana Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan zikir wirid asas, wirid yang biasa kita amalkan. Sebagaimana biasa, dimulai dengan syahadat, kemudian haikal ma'arif, terus apa lagi? Baca Fatihah, ya. Lalu kita baca istighfar 100, la ilaha illallah 100, apa lagi? Ya, sholawat 100, terus subhanallah bihamdi subhanazim 100. Kalau sempat nanti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Ikuti ya Allah, aku bersaksi, tubuhku, darahku, dagingku, tulangku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bersaksi, ruhaniku adalah hembusan daripada Ruhullah, Ahmad Ruhullah. Al-Fatihah.
أحد ذات الله أحمد روح الله محمد حبيب الله محمد نور الله المهدي خليفة الله الفاتحة. بسم الله. الإخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا أبتي يا أبا روحي يا نور الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, baca. Ya Allah, bantu kalbu kami, bantu lisan kami, bantu pikiran kami, bantu tubuh kami, bantu zahir kami, batin kami, mengingat Engkau, menyebut nama Engkau. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Zikir khafi dulu. Allah استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Tingkatkan dari kepala, ubun-ubun. Kita istighfarkan, mengalir ke wajah, ke dada, ke tangan, ke perut, ke kaki, semuanya istighfarkan. Ingat dosa-dosa masing anggota, kita istighfarkan pelan-pelan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fokuskan kepada pandangan matanya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Telinga yang mendengar, istighfarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lisan yang berkalam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tangan, kaki, perut, kemaluan, semuanya yang disadari, yang tidak disadari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Satu sel terkecil melekur, terkecil dalam tubuh. Darah, satu tes darah yang mengalir dalam badan. Satu helai lambung, istighfarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hati yang merasa benar, diri yang merasa paling soleh, paling baik, merasa paling penting, merasa menjadi orang-orang yang lebih baik dari orang sekitar. Istighfarkan perasaan tidak benar ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dosa kepada guru, kepada ayahanda, ibunda, saudara-saudara, tetangga, kawan-kawan sama mengaji, pasangan yang hidup sama kita, anak-anak yang sudah punya anak, siapapun itu, mintakan ampun. Astaghfirullah, dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Astaghfirullah, ayah ibu kami ya Allah. Astaghfirullah, saudara yang kami sakiti ya Allah. Astaghfirullah, anak yang salah kami didik ya Allah. Astaghfirullah, guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah, kami pernah buruk adab, melanggar adab kepada guru-guru kami ya Allah.
Astaghfirullah. Tidak kami sadari atau kami sadari ya Allah, kadang kami menyinggung hati guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. La ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلوات الشريف صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا روح الأرواح. الصلاة والسلام عليك يا أبا الأرواح. الصلاة والسلام عليك يا نور الأنوار. يا نور يا نور. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا أبا روحي يا حبيب الله. Jawab salam kami, wahai baginda Rasul. Izinkan kami merasakan kehadiran Engkau, wahai Rasul. Izinkan kami merasakan kerinduan kepada Engkau, wahai Rasul. Izinkan rohani kami bersama Engkau kembali, wahai Rasul. Jangan halangi kami bertemu Engkau, wahai Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur dhati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat وفي جميع الذات. وسبحوا بكرة وأصيلا سبحان الله 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 العظيم
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan, Subhanallahil mannan, Subhanallahil hannan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi min khalqi wa zanata arshi wa rabbil arshi. Subhanallah adada ma khalaqa fis samaa'i subhanallah. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم أبلغ سلامنا وصلاتنا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من روحنا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من قلوبنا إلى قلب نبينا محمد. Allahumma ya Allah, izinkan salam kami sampai kepada ruhani baginda Rasul. Dari ruhani kami yang terhalang, terhijab, kepada ruhani beliau yang tidak engkau hijab. Allahumma ya Allah, sampaikan salam dari hati kami yang gelap kepada hatinya yang bercahaya. Izinkan ya Allah, cahaya kalbu beliau melimpah ruah ke dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, balligh syauqana ilaih, balligh hubbana ilaih. Izinkan ya Allah, cinta kami diterima oleh baginda Rasul. Izinkan ya Allah, rindu ini benar-benar merindukan Rasulullah. Ya Allah, meskipun hati kami tidak pantas merinduinya, meskipun lisan ini tidak pantas menyebut namanya, meskipun mata ini tidak pantas memandang, namun izinkan kami dengan kasih sayang Kau yang tak terbatas itu ya Allah, memandang kekasih-Mu yang tersayang, Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tiada lagi yang kami minta ya Allah, kecuali izinkan kami memandangnya saat nyawa ini berpulang. Kami diketahuan ditemani oleh beliau di saat mungkar nakir bertanya. Segera pertemukan kami ketika kami dibangkitkan dari alam kubur, mendapatkan bantuan syafaat beliau ya Allah ketika kami hendak dihisab. Menyelamatkan kami di saat kami hendak ditimbang.
Melindungi kami di saat kami akan menyeberangi sirat-Mu yang sangat mencekam. Diizinkan masuk surga-Mu ya Allah. Di belakang saf-saf baginda Rasulullah SAW. Diizinkan memandang kepada jamal-Mu ya Allah. Di surga Firdaus-Mu yang mulia. Bersama baginda Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak terjaga dari dosa ya Allah, tapi jagalah cinta ini kepada, jagalah tasdik cinta kami kepada beliau ya Allah. Jagalah hati kami tetap percaya, hakul yakin kepada Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana. Ya Allah, puasa kami banyak kekurangannya. Kami mohon ya Allah, sempurnakan juga ya Allah. Qiyamul lail kami tidak sempurna juga ya Allah. Salat kami tidak benar-benar khusyuk ya Allah. Kami berdiri dengan malas-malasan ya Allah. Tapi kuatkan kaki kami nanti saat berdiri di mauqif-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak layak mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Tapi Engkau yang maha melayakkan kami. Rahmat-Mu sangat luas ya Allah. Izinkan kami yang hina ini ya Allah menepati, berzikir meskipun sesaat, beberapa saat. Di saat Engkau menurunkan ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Allahumma ya Allah, hati kami tidak dapat menikmati zikir-Mu ya Allah. Ketika disebut nama Engkau, hati kami masih keras ya Allah. Mohon obati kalbu kami ya Allah. Siapapun yang mengikuti kajian ini ya Allah, siapapun yang mendengarkan kajian ini ya Allah, izinkan hatinya mendapatkan kelezatan iman ya Allah. Kelezatan menyebut nama Engkau ya Allah. Kelezatan membaca kalam Engkau. Kelezatan berselawat kepada Rasul. Kelezatan memandang kepada Engkau. Dan seandainya ya Allah, kelezatan ini Engkau ambil ya Allah, jangan ambil kepercayaan kami ya Allah. Jangan ambil iman kami ya Allah. Jangan ambil rindu ini, cinta ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampuni kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, ikhwan dan akhwat kami, orang-orang yang mengambil faedah dari kajian kita, orang-orang membantu perjuangan kami, orang-orang yang selama ini secara diam-diam membantu kami ataupun terang-terangan ya Allah. Berkahi rohani mereka ya Allah, berkahi keluarga mereka ya Allah, berkahi mereka dunia akhirat ya Allah, berikan mereka kebahagiaan zahir dan batin ya Allah. Wabil khusus yang mengajar di tempat ini ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, berikan mereka musyahadah-Mu ya Allah, berikan mereka mukasyafah yang sahihah ya Allah, berikan mereka zauq al-Muhammadi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa khasul khusus siapapun yang belajar di sini ya Allah, berikan mereka istiqamah ya Allah, istiqamah sampai nyawa ini berpulang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bisirri suratil Fatihah. Ya hamdan suratul ya rahman. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدنا الفاتح فاستجب دعواتنا وامنع عنا كل شر وادفع عنا كل ظلمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Al-Faqir Ar-Razi Hashim tidak sempurna, tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Siapapun yang hadir ataupun yang tidak hadir, siapapun yang mendengarkan kajian ini ataupun yang tidak mendengarkan langsung, Al-Faqir dan semua guru-guru di sini, pengurus-pengurus di sini, kami memohon maaf secara pribadi dan secara harakah. Mohon maaf jika ada salah kurang yang tidak berkenan. Allah jua yang menutupi aib kita semua. Terima kasih atas semua kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.